Dunia sepak bola Inggris pernah lesu dan muram. Saat itu, periode 1980-an, Inggris bisa dibilang mediocre dalam pergaulan bola internasional. Keterpurukan Inggris juga bertambah pasca terjadi tragedi Heysel pada 1985, di mana kerusuhan terjadi dalam final Piala Champions antara Liverpool dan Juventus di Stadion Heysel, Belgia. Hooligan Liverpool dinilai sebagai biang keladi kerusuhan yang merenggut 39 nyawa dan ratusan lainnya luka-luka itu. Akibatnya, klub-klub bola Inggris tanpa terkecuali dihukum larangan bermain di tingkat internasional selama 5 tahun lamanya. Hukuman itu membuat klub-klub bola Inggris terkucil dari peta persepak bolaan dunia. Usai hukuman, sepak bola Inggris mulai menata diri. Sejumlah klub bebenah. Pada saat itu, kasta tertinggi kompetisi bola Inggris bertransformasi dari semula divisi pertama Liga Inggris menjadi Liga Utama alias Premier League pada Februari 1992. Babak baru pun dimulai. Berbagai klub berburu pemain bintang, dan salah satu yang mendarat di Inggris adalah Eric Cantona. Pemain asal Prancis itu berlabuh di Leeds United pada 1992. Hanya sebentar, karena sesaat kemudian ia bermain untuk si setan merah, Manchester United. Di MU lah Cantona mencapai puncak karirnya. Hampir 5 tahun membela setan merah, Cantona memberikan 4 gelar Premiership, termasuk gelar ganda Piala Liga dan FA Cup. Sepak terjang Cantona di lapangan seakan menjadi pelepas dahaga bukan saja bagi fans MU, melainkan juga bagi masyarakat Inggris umumnya. Sejumlah kalangan menilai kehadiran Cantona telah mengangkat kembali pamor sepak bola Liga Inggris. Artinya, bukan hanya MU yang diuntungkan, melainkan juga Liga Bola Inggris sehingga sangat kompetitif seperti saat ini. Nah, kawan-kawan, jika ada nomor punggung keramat di Manchester United, pasti itu adalah nomor 7. Dan jika pemiliknya dipanggil sebagai sang raja alias The King, fans MU tentu akan menunjuk satu nama legendaris. David Beckham? Bukan. Cristiano Ronaldo? Bukan pula. Dialah Eric Cantona, The King of Manchester United. King Eric memang terkenal karena peran kuncinya dalam menghidupkan kembali klub ternama Liga Inggris, Manchester United di era 90-an. Kerah jersinya selalu berdiri tegak, nomor punggung 7 dan kesan angkuh telah jadi pembeda dirinya dari pemain lain di MU. Sikap temperamentalnya seolah memang dilahirkan untuk membela tim setan merah itu seperti tertulis dalam laman resmi Manchester United. Namun begitu, ada saatnya sang raja itu tidak suka dikenang sebagai juara. Seperti pada 2019 saat sebuah stadion didirikan di tempat ia berasal, Argelès-sur-Mer di Prancis. Stadion itu bernama Stade Eric Cantona. Ia menolak rencana orang-orang yang hendak memberi keterangan tentang dirinya sebagai juara ini itu di stadion tersebut. Ia mengatakan dengan lugas bahwa ia meminta agar mereka menulis Eric Cantona, cucu Pedro dan Paquita. Nah, kakek dan nenek Cantona memang pengungsi saat terjadi Perang Sipil Spanyol yang berlangsung dari 1936 hingga 1939. Selama nyaris 3 tahun, rakyat menderita. Sebagian dari mereka lari ke negara lain yang dianggap lebih aman. Kakek dan neneknya itu menjadikan wilayah bernama Argelès-sur-Mer di Prancis itu sebagai tujuan pelarian mereka. Begitulah sang raja, ia hanya ingin diabadikan sebagai cucu dari sepasang pengungsi perang sipil Spanyol. Un grand honneur pour différentes raisons. Un grand honneur parce qu'on a hérité d'une histoire familiale ici avec nos grands-parents qui étaient dans les camps de réfugiés à Argelès, puis à Rivesaltes. Eric Cantona lahir dengan nama lengkap Eric Daniel Pierre Cantona pada 24 Mei 1966 di Marseille, sebuah kota pelabuhan yang keras di Prancis. Ia lahir dari pasangan Albert Cantona dan Eleonore Roris. Sejak anak-anak, ia sudah mendapatkan teknik bermain bola dari sang ayah yang sempat menjadi kiper di klub lokal di kampung halamannya. Tentu saja sebagai orang Marseille Tulen, Cantona dan keluarganya adalah supporter Olympique Marseille. Sejak usia 6 tahun, Cantona sering diajak ayahnya mengunjungi Stade Velodrome untuk menonton pertandingan. Biasanya,
mereka akan duduk di kursi paling depan. Cantona kecil saat itu berharap bisa bergabung dengan Akademi Marseille, tapi harapan itu tidak terwujud. Ia justru bergabung dengan klub lokal, Le Cayolet, bahkan posisinya pun sebagai penjaga gawang. Celakanya, Cayolet adalah klub kecil yang selalu jadi bulan-bulanan gol tim lawan. Ia minta berganti posisi jadi pemain depan. Keinginannya terkabul. Cantona kecil mulai menunjukkan bakatnya. Saat Cayolet mengikuti sebuah turnamen junior di Cannes, mereka tampil jadi juara. Cantona tampil cemerlang dan jadi pemain terbaik. Dia menerima undangan uji coba dari klub Auxerre di bawah arahan pelatih legendaris Prancis, Giroud. Menghabiskan 2 tahun di tim junior, Cantona akhirnya dapat kesempatan bermain di skuad utama. Namun seiring penampilannya yang stabil, masalah lain pun muncul. Dia punya temperamen yang bikin pelatih dan rekan setimnya pusing 7 keliling. Karakternya yang temperamen berujung pada hukuman yang ia terima. Saat itu, tahun 1987, Cantona mendapat hukuman pertamanya dari manajemen Auxerre akibat memukul Bruno Martini hingga matanya memar. Bebas dari hukuman, Cantona kembali berulah. Pada 1988, dia dihukum 3 bulan setelah melakukan tackle brutal pada pemain FC Nantes, Michel Der Zakarian. Saat itu, Cantona melompat dan menginjak tubuh Zakarian dengan kedua kakinya. Akibat sering berulah, manajemen Auxerre membiarkan Cantona hijrah ke Marseille, sebuah klub favoritnya sewaktu kecil. Meski demikian, hal itu ternyata tidak membuat sifatnya berubah. Cantona menghina pelatih tim nasional Prancis, Henri Michel, dalam sebuah wawancara di televisi. Ia mengatakan bahwa Henri Michel seperti setumpuk kotoran. Celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. Akibatnya, Cantona mendapatkan hukuman larangan membela timnas Prancis. Namun sanksi itu akhirnya dicabut setelah Michel Platini menggantikan Henri Michel sebagai pelatih. Lepas dari hukuman tim nasional, si bad boy ini kembali berulah. Pada 1989, dalam sebuah pertandingan amal dengan Torpedo Moskow, Cantona diganti. Dia marah-marah dan melempar pelatih Marseille ketika itu dengan jersey yang dikenakannya. Cantona juga tidak lupa melempar wasit dengan baju gantinya. Bos besar Marseille marah lalu menjual Cantona ke Montpellier. Di sana pun dia tetap berulah. Ia melempar sepatu ke kepala rekan setimnya saat kalah dari Lille. Cantona pun dihukum 2 laga oleh Montpellier. Dari Montpellier, Cantona dibuang ke Nîmes pada 1991. Lagi-lagi, sikap kurang terpuji ditunjukkan Cantona. Dalam sebuah laga, ia melempar bola ke wasit setelah tidak puas dengan keputusan yang dibuat. Saat di sidang komisi disiplin FFF, Cantona kembali berulah. Dia menyebut anggota komisi disiplin sebagai idiot. Akibatnya, larangan 2 bulan pertandingan pun dijatuhkan. Putus asa dengan kondisi karirnya, Cantona akhirnya mengambil sikap pensiun dini pada 16 Desember 1991. Namun, Platini selaku pelatih tim nasional sekaligus penggemar berat Cantona berhasil merevisi keputusan itu. Cantona disarankan untuk pindah ke Inggris dan memulai hidup yang baru. Singkat cerita, klub Inggris Leeds United, asuhan Howard Wilkinson, menunjukkan minatnya untuk merekrut Cantona. Pada Januari 92, Cantona diresmikan sebagai punggawa baru The Whites. Setengah musim bersama Leeds jadi masa menyenangkan buat Cantona. Bayarannya mahal dan ia bermain cemerlang. Gelar Liga Inggris pun ia persembahkan untuk klub yang bermarkas di Elland Road itu. Cantona played a major part in helping Leeds to win the championship, scoring some spectacular goals on the way. His stay at Leeds may have been short, but he'll leave lasting memories with the fans. Sayangnya bulan madu itu tak berlangsung lama. Saat itu musim pertama kompetisi Liga Premier Inggris digelar, yakni 92-93. Tapi Cantona bersikap seenaknya. Wilkinson gerah dengan sikap Cantona dan mulai sering memarkirnya di bangku cadangan. Hubungan Cantona dengan Wilkinson pun makin buruk. Cantona meminta agar klub menjualnya. Tak cuma minta dijual, ia mengirimkan faksimil kepada klub dan menyatakan ingin bermain untuk Manchester United, Liverpool, atau Arsenal. I'm disappointed in some respects, but as manager of the football club, I have to look after the football club's best interests. And I think in this case, that's what I've done. I can only play 11 players in the team. Garis sejarah menentukan Cantona akhirnya berlabuh di Manchester United pada November 1992.
Pada awalnya, Alex Ferguson, manajer legendaris MU itu tidak berpikir untuk merekrut dirinya. Bahkan Cantona saat itu merupakan opsi keempat bagi Fergie. Namun bad boy asal Prancis itu dengan cepat jadi pusat perhatian fans setan merah. Ia membawa MU meraih 4 gelar Liga Premier dalam 5 musim. Gaya bermainnya yang artistik ditunjang skill tinggi dalam mencetak gol membuat ia jadi idola. Terlebih Cantona punya kepribadian yang eksentrik dan nyeleneh hingga membuatnya begitu diperhatikan publik. Ia jadi ikon. King Eric, begitu ia populer disebut. Sang raja ini juga kerap dianggap sosok yang tepat jadi panutan pasukan muda MU yang kelak menjadi legenda. Apalagi kalau bukan Class of 92 yang dihuni David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Gary dan Philip Neville. Dasar bad boy, karirnya di Inggris pun tidak terlepas dari sensasi. Kalian pasti tahu kan insiden paling heboh di tahun 95? Ya, 25 Januari 95, Eric Cantona memimpin MU menghadapi tuan rumah Crystal Palace. Sepanjang laga, Cantona mendapat provokasi dari bek Palace, Richard Shaw. Cantona beberapa kali melontarkan protes pada wasit karena ia terus dijegal oleh Shaw namun tetap tidak ada kartu kuning untuknya. Cantona sudah tak tahan dengan ketidakadilan yang diterimanya. Dalam sebuah pergulatan dengan Shaw, Cantona menendang sang lawan. Wasit memberikan kartu merah pada Cantona. Cantona seolah tak percaya dengan apa yang ia peroleh, namun akhirnya ia menerima keputusan wasit. Ia menurunkan kerah bajunya yang biasa dibiarkan berdiri tegak sebagai salah satu ciri khasnya. Kartu merah bagi Cantona sebetulnya bukan hal yang istimewa, karena dalam banyak pertandingan ia sering mendapatkannya. Cantona memang pemain yang sering lepas kendali. Ia akrab dengan hadiah kartu dari wasit. Cantona adalah raja yang susah diprediksi. Saat tengah berjalan menuju ruang ganti, Cantona mendapat ejekan dari pendukung Palace, Matthew Simons. Ia disebut-sebut berlari menuruni 11 anak tangga hanya untuk mengejek Cantona. Simons mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu perhatian dari Cantona. Yang tidak dia duga adalah ejekannya berbalas sebuah tendangan ala kungfu ke arah dadanya. Di hari itu, seluruh dunia seolah terkejut, bukan hanya fans MU atau Palace. Bahkan pembicaraan orang pada akhirnya bukan tentang hasil pertandingan, melainkan tentang bagaimana kungfu Cantona mendarat di dada supporter Palace. Bertahun kemudian dalam sebuah wawancara dengan BBC pada 2011, Cantona mengomentari peristiwa itu. Ia mengatakan, ia telah mewujudkan mimpi banyak orang. Ia melakukan untuk mereka dan mereka bergembira. Itu adalah kebebasan untuk mereka. Ia juga melanjutkan, kalian tahu yang dirasakan penonton ketika melihat gol, namun menendang hooligan adalah sebuah hal yang tak bisa dilihat setiap hari. Namun tetap itu merupakan sebuah kesalahan, ujar Cantona. So if you had the chance, you do it again? Sometimes the people, just feel pressure in their job, in their business, everywhere. They want to do something, they cannot do it. When somebody does something, it's a kind of a freedom for them. I've seen so many players scoring goals. They know this kind of feeling. But this one, a player jump and kick somebody not somebody, a hooligan. It's not the kind of thing you see every day, But you wouldn't say to somebody that that's something they should do, would you? No, it was a mistake. Cantona harus menerima konsekuensinya. Ia dihukum larangan bermain bola selama 8 bulan dan dituntut hukuman 2 minggu penjara yang dikurangi menjadi 120 jam kerja sosial. Tanpa sang raja di lapangan, United akhirnya kalah bersaing dengan Blackburn Rovers dalam perburuan gelar Liga Premier Inggris musim itu. Masa suram itu tidak hanya dirasakan Cantona, tapi juga bagi si setan merah. Ia sempat berpikir untuk melanjutkan karir di luar Inggris nantinya. Namun Fergie berhasil meyakinkan Cantona untuk tetap berada di Old Trafford. Keputusan bertahan di MU ternyata tepat. Kembalinya sang raja ke lapangan pada 1 Oktober 95 ibarat sebuah perayaan di hari besar. Wajah Cantona dan bendera Prancis terpampang di berbagai sudut kota Manchester. Duel Manchester United lawan Liverpool saat itu seakan panggung yang megah dalam menyambut kembalinya sang raja. Ia mendapat tepuk tangan meriah dari supporter dan para supporter terus menyanyikan namanya. Cantona membalas sambutan meriah itu dengan gol yang menyelamatkan United dari kekalahan. Very focused. Private agonies, I'm sure. Public scrutiny now.
But Eric Cantona would never play in England again. He does. Against none other than Liverpool, Manchester United's great Palace. He's looking quick. Sat up for him was important because it lifts into the space. And his second touch Back for Manchester United in this match for Eric Cantona in his comeback. He answered the call for United here. Yeah, he doesn't get the ball. It's a great decision, I think, from the referee. The key area is does he win the kicks as it pushes it forward. He's up right away, Giggs. You can see that, and I think players' reactions are good ones. And who's going to take it? The player who took 2 in the FA Cup final awarded by David Ellery against Chelsea. I think there are some decisions, Mark, that can go one way or the other. That was a close call for the referee. A really close call. Liverpool will think they've been... Say with the help of the referee. It's a super cool finish, but should be off the... It's a fairy story for the Frenchman. I've talked about they hadn't won the ball high enough up the pitch. Now in that case, I think it was... And from there... Ibarat penebusan dosa, Cantona kembali tampil berkelas di musim 95-96 dan 96-97. Ia jadi motor yang memimpin United juara Liga Primer Inggris. Tapi Cantona memang sosok yang unik dan eksentrik. Ia kembali mengejutkan publik saat memutuskan pensiun dari sepak bola di akhir musim 96-97. Padahal saat itu usianya baru 30 tahun dan ia sedang berada di puncak karir. Yes, I quit football because I lost my passion for the game. I'm sorry, I gave everything for 10 years. I had 5 wonderful seasons here, the best one of my career, and I love you all very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Eric Cantona. Pensiun dari bola, King Eric tetap jadi perhatian. Eric Cantona memang seniman sejati. Dia muncul dalam beberapa film dan produksi teater. Ia juga tetap terlibat dalam sepak bola, meski sebagai pelatih maupun sebagai duta olahraga. Begitulah kisah sang raja, Eric Cantona, King of Manchester United. Sampai jumpa kawan-kawan dengan kisah lainnya.